Ya, Ibu mulai aja ya. Jadi malam ini Ibu akan membahas masalah kelompok makhluk hidup mikroskopis ya. Jadi apa aja yang akan kita pelajari malam ini ya. Jadi malam ini kita akan belajar apa sih itu mikroskop. Ibu akan jelaskan bagian-bagian dari mikroskop. Ini bab 2 dari IPA kalian. Jadi tolong kalian siapkan ya. Kalau memang ini nanti materinya akan Ibu share di grup. Yang kedua, Ibu akan membagi kelompok makhluk hidup mikroskopik atau ya makhluk hidup terkecil ya. Terus yang ketiga nanti kita ada soal-soal sedikit, dan terakhir kita tutup dengan kuisisnya ada 10. Jadi tolong benar-benar perhatikan, karena kuisisnya Ibu ambil dari apa yang Ibu paparkan malam ini ya. Nah, yang pertama, apa itu mikroskop ya. Jadi mikroskop saya rasa kalian udah tahu ya, gunanya untuk mengamati atau melihat benda-benda yang berukuran kecil. Jadi benda itu tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang atau dengan langsung. Yang paling terkecil tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa lihat dengan menggunakan mikroskop. Perhatikan apa saja bagian-bagiannya ya. Jadi Ibu pelan-pelan di sini ya. Yang pertama Ibu mulai ya dari kaki ya. Perhatikan kaki mikroskop. Nah, kaki mikroskop ini fungsinya untuk menyangga menyangga mikroskop ya, dan letaknya di paling bagian bawah. Jadi Ibu ulangi, kaki mikroskop ini letaknya paling bawah, dia sebagai penyangga. Nah, dari mikroskop ini kemudian Ibu masuk ke bagian sendi ya, sendi inklinasi ya. Perhatikan sendi inklinasi di mana ya tempatnya ya. Nah ya, jadi itu sendi inklinasi ya. Jadi itu fungsinya adalah ya. Jadi sendi inklinasi ini untuk sebagai pengunci ya. Jadi ada 2 di sini. Ada sendi inklinasi dan di atas ada 3. Lihat posisinya ini sama. Jadi ini kalau yang skru pengarah kasar, dia untuk menaik turunkan ya. Sama dengan skru pengarah halus. Nah, kemudian ada cermin ya. Perhatikan di situ ada cermin. Nah, selain cermin ada diafragma ya. Diafragma letaknya di sana ya. Ada kondensor ya, itu cermin. Ada kondensor, di mana kondensor ini fungsinya adalah untuk memfokuskan cahaya ke objek yang diamati ya. Jadi kondensor ini untuk memfokuskan cahaya ke objek yang sedang diamati. Kemudian ya, ada pegangan sendi. Perhatikan ya. Ini pegangan sendia ya. Pegangan sendia ini atau disebut nama lainnya adalah penjepit preparat ya. Nama lainnya, di mana dia terletak di atas meja preparat. Fungsinya dia akan menyepit preparat yang akan diamati ya. Jadi dijepit biar apa yang kita amati di preparat itu tidak tergeser. Nah, sedangkan yang segi 4 ini yang dinamakan dengan meja preparat ya. Itu meja preparat, fungsinya tepat meletakkan objek preparat
Kemudian ya, kita masuk ke seperti tadi ya, kita masuk ke skru pengarah arus. Skru pengarah arus biasa disebut dengan mikrometer ya. Kalau di ininya dia adalah mikrometer. Fungsinya jadi seperti tadi, dia menggerakkan tabung ke atas dan ke bawah secara lambat ya. Kalau skru pengarah kasar yang disebut dengan makro, jadi makrometer. Ini menggerakkan ya, menggerakkan tabung mikroskop ke atas atau ke bawah secara cepat. Jadi kalau mikro itu secara lambat, kalau makro itu secara cepat. Nah, terus ada tabung ya, tabung mikroskop. Di sini ya, dalam mikroskop itu ada dua lensa, yaitu ada lensa okuler dan lensa objektif. Jadi tabung ini fungsinya menghubungkan antara dua lensa itu, yaitu lensa okuler dan lensa objektif ya. Sedangkan yang bulat ya, yang di atasnya ini ya, yang di tabung yang hitam ini ya, perhatikan. Nah, itu yang dinamakan dengan revolver. Tempat memasang, fungsinya tempat memasang lensa objektif. Nah, ini dia ya, jadi bagi-bagiannya. Jadi semoga kalian ini ya, fungsi-fungsinya. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan mikroskop? Perhatikan cara menggunakan mikroskop di sini ya. Jadi langkah-langkahnya ya. Jadi ada 6 langkah ya. Yang pertama, kalian pertama dengan mikroskop harus dengan salah satu mengangkat mikroskop dengan salah satu tangan dulu ya. Sedangkan tangannya satunya itu sebagai menopang kaki mikroskop ya, yang ini ya. Jadi pertama itu angkatlah lengan mikroskop dengan salah satu tangan, sedangkan tangan yang satunya, perhatikan, itu sebagai menopang di kaki mikroskop ya. Ingat, mikroskop diletakkan di meja yang datar ya, jadi kita cari meja yang datar. Kemudian yang kedua, posisikan, perhatikan ya. Nah, posisikan lensa objektif dengan pembesaran paling lemah ya, tepat di atas lubang meja preparat. Jadi di bawahnya lensa objektif ada lubang. Jadi lensa objektifnya harus tepat di lubang meja preparat. Caranya gimana? Nah, dengan cara memutar revolver. Tadi revolver ya. Ya, itu revolver itu diputar biar tepat lensa objektif di lubang. Jadi bagaimana itu diputar ya, sampai terdengar bunyi klik. Jadi itu kalau sudah klik, berarti posisi lensa objektif dengan lubang yang ada pada meja preparat itu sudah pas ya, sudah tepat. Kemudian ya, yang ketiga, kita buka diafragma agar cahaya dari cermin
Ya, dari cermin objektif tuh kita harus dibuka agar bisa dipantulkan ke lensa objektif ya. Terus menggerakkan cermin ke arah cahaya. Ya, jadi kita atur dulu pencahayaannya biar dia tepat dengan lensa diafragma. Nah, bagaimana dengan yang nomor 4? Nomor 4 kita letakkan ya apa yang kita amati di meja preparat. Ya, kita letakkan di meja preparat menggunakan penjepit preparat ya agar tidak tergeser. Ya. Nah, nomor 5 sambil melihat ya, perhatikan sambil melihat objek yang kita ini, putarlah yang tadi ya, putarlah dia adalah mikro ya, makro ya, itu makro ya. Sampai dia menyentuh objek yang diamati. Kalau itu mikro juga kita dua-dua itu harus kita putar, ada yang kasar sama yang halus, tadi fungsinya sudah. Kalau yang kasar itu secara cepat memutar ke atas ke bawah, kalau yang mikro berarti secara pelan. Nah ya, jadi ya meja preparat kalau kita sudah jepit jadi dia tidak tergeser. Nah ya, nomor terakhir, nomor 6 itu jika sudah jelas bayangan objek yang diambil, kalian harus fokuskan ya, pengatur fokus halus. Nah, secara perlahan-lahan dengan lagi memutar revolver. Ya, jadi revolver itu diputar ya, agar benda yang kita amati nampak jelas. Nah, jadi ada 6 langkah. Nanti gimana Bu langkah-langkahnya? Nah, nanti Ibu akan jelaskan lagi kalau kita misalnya di offline ya. Untuk besok masih kita ambil matematikanya biar kita masuk ke himpunan bagian sama kombinasi ya. Kombinasinya seperti apa nanti kita ini. Oke ya. Jadi itu cara-cara dari kita menggunakan mikroskop. Ya. Untuk perawatan mikroskop gimana Bu? Jadi kalau cara merawat mikroskop kalian ya yang pasti agar bisa berfungsi dengan baik dari penyimpanan ya. Jadi lensa objektif terlemah diposisikan tepat di atas lubang meja preparat. Nanti bagian-bagian itu nanti Ibu akan dijelaskan pada saat kita pertemuan di offline-nya ya. Karena materinya cukup lumayan. Nah, berikutnya sekarang mungkin di sini Ibu minta bantuannya dulu dong. Biasanya yang bisa kita amati di mikroskop itu apa? Ya, silakan tulis di kolom chat sekarang. Ya, silakan tulis di kolom chat sekarang apa aja yang bisa diamati di mikroskop. Ya. Wih, Bayu Monera, Deas bakteri, Ica bakteri, oke. Dede fungi. D, fungi apa D? Coba apa fungi itu? Keren-keren bahasanya. Jangan kalian lihat di buku fungi. Ditanya fungi nggak tahu Bu, saya dapatnya di fungi aja gitu. Ya. Jadi fungi itu adalah jamur. Oh, kalian karena lihat di papan ya, jadi jawabnya fungi. Nah, apalagi roti, jawabnya roti Bu. Ya, jadi ya semua ada ini ya bakteri ya. Terutama apalagi yang zaman keren sekarang yang bisa dilihat adalah virus. Nah,
Jadi untuk memastikan tuh ada tidaknya virus pada ini kalian, sebenarnya pada tes swab itu juga sama prosesnya ya. Jadi ada tidaknya virus, kita juga menggunakan mikroskop ya. Jadi mikroskop besar sekali ininya. Nah, sekarang ibu masuk ke kelompok makhluk ya. Jadi klasifikasi di sini ya, organisme secara mikroskopis ya dibagi menjadi beberapa ya. Misalkan di sini ada dibagi menjadi 5 kingdom ya. Ada 5 kingdom. Protista yang pertama ya. Yang kedua Monera. Yang ketiga ada fungi. Yang keempat ada plantae. Dan yang kelima ada animalia ya. Nah, ibu di sini hanya menjelaskan 3 aja ya. Jadi ibu jelaskan hanya protista, monera, dan fungi. Sebenarnya mikroskopis di sini dikelompokkan menjadi 5 kingdom ya. Tapi ibu menjelaskan hanya 3 aja, monera, protista, dan fungi ya. Sekarang ibu masuk ke protista ya. Apa itu protista, Bu? Nah, jadi protista, kalau orang nggak tahu, saya besok punya anak, saya kasih nama protista, keren namanya. Padahal kalau kita tahu protista itu adalah ya, perhatikan tuh ciri-cirinya ya. Jadi protista itu sebenarnya amuba. Nah, yang masuk dalam protista di sekelas adalah amuba. Jadi misalnya kalian ketemu orang yang namanya protista, wah itu berarti amuba dia ya, gitu. Nah, sekarang ciri-ciri dari protista, perhatikan ya. Di sini memiliki membran inti ya, atau eukariotik ya. Terus yang kedua karena besel tunggal atau uniseluler. Terus yang ketiga adalah mampu berkembang biak. Nah, ini ciri-cirinya ya. Jadi ciri-ciri dari protista, perhatikan ya. Jadi ada eukariotik, bersel tunggal ya. Jadi ada juga yang multiseluler ya. Jadi dia tidak hanya uniseluler, ada juga yang multiseluler. Kalau yang multiseluler itu dia bersifat mikroskopis ya. Nah, sekarang protista sendiri dibagi menjadi 2 ya, yang bersifatnya mirip tumbuhan dan mirip hewan ya. Jadi protista dibagi menjadi 2 di sini ya. Algae ya, kalau nama bahasa ininya adalah algae ya, perhatikan. Atau kalau algae di sini adalah mirip tumbuhan ya. Kalau yang mirip hewan itu namanya protozoa ya. Yang mirip tumbuhan algae, yang mirip tumbuhan itu adalah yang mirip tumbuhan apa? Ini dia yang mirip tumbuhan itu adalah euglena. Nah, jadi contoh yang protista mirip tumbuhan itu adalah euglena. Sedangkan yang mirip dengan hewan itu adalah yang kalian lihat di situ adalah amuba ya. Ya, jadi amuba. Nah, seperti yang kalian lihat. Nah, perhatikan yang ibu terangin dikit, yang tumbuhan ya. Yang tumbuhan yang pasti di sini ya, karena tumbuhan berarti dia mempunyai dinding sel dan klorofil. Ya, karena dia alga ini bisa membuat makanannya sendiri
Oke, kalau pada tumbuhan membuat makanan sendiri disebut dengan apa? Silakan tulis di kolom chat sekarang. Ya, membuat makanan sendiri disebut dengan apa? Ya, tumbuhan membuat makanan sendiri dengan apa? Ya, silahkan. Oke, Gus Krisna sudah jawab. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan itu disebut apa? Ya, Gus Krisna. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan disebut apa? Ya, Ica menjawab sini. Oke, Mita juga menjawab. Ya, saya ini dulu, Des juga sudah. Ya. Oke, ya. Oke ya, memang benar. Jawabannya adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan itu disebut dengan fotosintesis ya. Jadi ya, saran untuk fotosintesis yang pasti dia harus adanya klorofil dan dibantu oleh pencahayaan sinar matahari ya. Nah, pada alga ini ya, dia belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Ya, jadi belum bisa. Nah, contoh algae di sini Ibu sebutkan pada Euglena. Perhatikan Euglena ya. Jadi pada Euglena ini ya, perhatikan dia memiliki alat gerak. Alat geraknya yang disebut dengan flagella. Ya, jadi alat gerak pada Euglena disebut dengan flagella. Kalau amuba saya rasa kalian udah tahu ya. Jadi amuba, jadi dia adalah pada jenis protista pada jenis hewan ya. Nah, sebenarnya ada 3 lagi ya. Yang ketiga ya, selain pada hewan, tumbuhan di sini adalah protista yang mirip jamur. Ya, jadi ada protista sejenis jamur. Nah, ya. Sekarang masuk yang kedua, ya. Jenis kingdom mikroskopis yang kedua yaitu Monera. Perhatikan. Monera ciri-cirinya tidak memiliki membran inti ya, prokariotik ya, membran inti atau prokariotik, bersel tunggal, perhatikan, atau uniseluler ya. Terus mampu berkembang biak dengan cara membelah diri. Terus dan yang termasuk contoh dalam kelompok Monera di sini adalah bakteri dan alga biru. Ya. Kalau dilihat dari bakteri, asal kalian tahu, bakteri itu menurut bentuknya ya ada 4. Lonjong atau bulat. Jadi saya jelaskan ya, bakteri ini bentuknya ada 4 ya. Lonjong atau bulat. Atau disebut dengan kokus ya. Terus yang kedua batang atau bacillus ya.
Terus yang ketiga itu lengkung atau koma ya. Jadi ini bakteri dibagi berempat menurut bentuknya ya. Dan yang terakhir adalah spiral atau spirilium. Nah, ya. Nah, ya. Jadi itu bentuk-bentuk dari bakteri ya, berdasarkan bentuknya. Nah, jadi bakteri di sini contohnya ya, tidak semua bakteri itu merugikan. Ya. Kalau yang kalian lihat Mycobacterium tuberculosis ini adalah penyebab yang mengakibatkan penyakit TBC. Jadi ada bakteri yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Kalau yang menguntungkan, saya rasa kalian udah tahu ya. Kalau pada manusia, bakteri yang menguntungkan apa Bu? E. coli atau Escherichia coli ya. Jadi E. coli ini hidup dalam usus manusia. Dia yang membantu menguraikan sisa-sisa makanan. Ya, jadi sisa makanan yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, selain bagi manusia juga dalam teknologi pangan ya, dalam teknologi pangan misalnya dalam pembuatan yogurt ya, dalam yogurt kita juga memerlukan bakteri. Jadi adalah Lactobacillus bulgaricus. Itu kalau yang merugikan saya seperti yang kalian lihat itu adalah Mycobacterium tuberculosis, penyebab penyakit TBC. Ya. Oke. Sudah dicatat belum? Ada yang menghalangi, Bu. Apa yang menghalangi? Kayak hitam-hitam itu, Bu. Hitam-hitam kotak, Bu. Hah? Hitam-hitam kotak. Hitam kotak. Oke. Iya, hitam-hitam kotak. Udah terhalang? Masih menghalangi? Tidak. Udah ditulis. Ya, jadi Monera yang kedua di sini adalah kelompok alga. Jadi materinya lumayan ini ya. Dari Monera kemudian Ibu pindah ke fungi atau jamur. Saya rasa kalau ngeliat jamur cepat sekali ya, terutama pada roti. Kalau sudah ada putih-putih langsung sudah dibuang. Kalau kita ada mikroskop itu dilihat lumayan bagus loh hasilnya ya. Jadi perhatikan sifat-sifat dari fungi, saprofit atau parasit ya, namanya jamur. Jadi parasit itu adalah merugikan, terus tidak memiliki klorofil, berkembang biak dengan spora, dan bersifat eukariotik ya. Mungkin bantu Ibu, biasanya fungi ini hidup di mana? Ya, silakan bantu Ibu. Biasanya hidup di mana jamur ini? Ya. Ada tahu jamur biasanya jamur tumbuh di mana? Oke, bagus Krisna jawab. Cepat sekali ya. Jadi kalau jamur, maksud Ibu ini ya, jamur memang tempat hidupnya adalah tempat yang lembab. Ya, Ica juga jawab. Roti yang busuk dan tempat lembab. Dede, hutan. Hutan di mana, Dede? Hutan belantara ada jamur kah?
maksud di sini jamur gimana ya? Nah, kalian harus tahu. Ya. Perhatikan ya, rata-rata di tempat yang lembab ya. Intinya dia hidup di tempat yang lembab, fungi. Nah, sekarang fungi juga bisa tidak hanya pada roti atau nasi, juga pada kayu ya. Jadi kayu yang lapuk kalian bisa di ini. Jadi ada jamur. Nah, sekarang jamur di sini dibedakan menjadi 4 ya. Ya, jamur dibedakan menjadi 4 ya. Zygomycoteria ya. Jadi biar tahu kalian ya. Jadi jamur dibagi menjadi 4. Zygomycotina ya. Mycotina ya. Yang kedua Ascomycotina ya. Ya, Ascomycotina. Terus yang ketiga Basidiomycotina. Ya. Yang terakhir adalah Dioteromycotina. Jadi ada 4 kelompok jamur. Sedangkan yang di bawah apa Bu? Itu adalah salah satu contoh-contohnya ya, Basidio dan ya. Dioteromycotina. Wih, namanya susah sekali ya. Orang dulu kan seperti itu, susah-susah namanya. Nah, ini adalah nama-nama dari kelompok fungi atau jamur. Nah, ya. Jadi kita bermasalah malam ini. Kenapa Bu tadi Bu? Ya? Kenapa? Kenapa tadi kok keluar mendadak? Iya, ada bebek lewat tadi. Saya juga kena iklan, no. Oke, ya. Jadi kalian sama ibu sekarang ada masalah, silakan selesaikan masalah kalian dengan ibu. Jika kalian bisa menyelesaikan, berarti masalah kita clear. Oke, silakan ditulis di kolom chat. Window. Ya. Oke, silakan tulis di kolom chat sekarang. Apa Bu? Itu gambarnya apa? Gambarnya mikroskop itu jelaskan bagian-bagiannya apa. Oh. Nah, kan? Nah, silakan tulis. Ngebling otaknya Bu. Ngeblank, nanti kalian lihat soal tambah ngeblank nanti kalian. Ibu berharap tidak pingsan aja nanti ngeliat soal kalian. Kaki. Ya. Oh ini tak urutan dulu ya. Iya berurutan lagi, mana kalau nggak berurutan? Maksudnya kalian ada 1, 2, 3 yang bisa-bisa aja dijawab. Oke. Ngerti. Saya cuma tahu kakinya aja. Kakinya, tadi tidak nyatet. Kaki cermin terus Kaki, cermin, sama meja preparat, gitu. kaki cermin sama meja. Apa kadang tuh nggak ngerti. Oh, lihat tuh Bagus Sudika sudah duluan dia jawab. Wih. Woi. Bagus Sudika langsung duluan jawab nomor 1 sampai nomor 10 kalian. Berarti kalah kalian. Reparan. Apa Bu? Hah? Kenapa? Meja preparat. Window away. Tahu 3 doang. Cuma tahu 3 doang. Kalian memperhatikan kalian. Ayo cepat, saya kasih waktu 2 menit biar bisa ngerjakan kuisisnya lama. 2, 3, 4. Kuisisnya Saya masih bingung. kok bingung? Gading ngapain tuh deh? Beneran lensa enggak. Ayo jawab aja, tulis.
Siapa itu Oppo A39 nomor 1? Oppo tuh. Woi. Gio. Ngapain salah? Nomor 1 salah, Bu. Ya. Bu. Salah bu. Loh, parah dia loh. Apanya bukan lagi? Ya. Ngerti. Wih, Gio HP baru dia gaya dia. Ya. Woi, Gio. Selamat Gi. apa itu? Buah. Kalau disalahin loh. Selamat kembali lagi Gio. HP-nya bagus tapi keyboardnya jelek. Aku cuma tahu 3 gimana nih? Ya jawab aja. Aku kan. mau menang. Aku lagi nulis nih. Gimana nih? Kalian tuh. Screenshot aja, Bay. Kan Oh iya, ya langsung menjawab sampai. Aku tadi moto, aku lihat di gini nih galeri. Oh Wah. Pakai laptop, Bay. iya. Sampai ekran nukleasi. lagi Gus. Hah? Hah? Itu siapa? Enggak Gading, kau males soalnya. 5 diafragma. Ini nyantai Doang. masih di LKS deh. Tolong nomornya berurutan ya. Nomornya berurutan. Itu aja Bu. Satu itu aja Bu. Kenapa? Di Inggris. Satu Sabar itu Bu, aja. lagi nulis Bu. Ya. Lanjutin nulis. 5 sama 6 Bu. Lanjutin Bu. nulis besok saya 5 sama kumpul. 6. Hah? 6 5 sama 6 Bu. Tahu. mana? Udah benar. 4 enggak tahu Sama kamu. aja. Pengarah. 4 kan Aku gampang yang tahu. gitu. 4. Iya. Oh iya. Ini. Oh iya. 4 gampang itu. Sabar Bu, lagi nulis Bu. Enggak Nama sabar nih Ibu, saya mau nulis Bu. makanan nanti ini. Dah Bu. Udah. Sabar Bu, Dah. ini lagi nulis Bu, lagi nulis Bu. Iya, Kenapa Bang. kok Ayu? 1 lensa. Kamu tuh Lensa nggak Bayu. bisa nulis kamu Bayu. Tadi lagi nulis di buku biar ingat. Terus lupa lagi gitu. Nih sekarang lagi nyatet. Dihapus. Sama dengan saya, sama dengan tadi. Cermin. Lupa. Apa tuh? Cermin. Itu aja. Karena besok udah ke sekolah. Enggak. Oh, giliran berarti. Enggak. Giliran berarti. Oh iya satu lensa ya. Oke ya. Wah, tuh. Ibu dari nomor 5 dari bawah ya. Nomor 5 kata Arta paling gampang kaki. Nah, Kaki. Nah, kaki saya tahu. kaki. Penyangga. Banyak tahu. Kaki. Penyangga. Nah, nomor 4 cermin. Langsung dah. Ya. Nomor Nomor 4 cermin. Nomor 5 kaki. Nomor Ya. 6 sendi. Nomor 6 nomor berapa? Nomor 3 itu adalah diafragma. Nomor 6 sendi inklinasi. Iya, pintar tuh Gus Bayu itu. Diafragma. Oh, udah catat Bayu. Nomor 6 sendi Tabang lihat Bayu, inklinasi. tabang lihat. Tabang lihat coba. Ya, sendi Sendi, sendi semangat inklinasi. Amin. Citer, Bayu, citer. Wah, Ngeliat tapi Nomor 7 Pegangan sedia. ya pegangan sedia atau ini penjepit preparat. Nah, yang 6 apa tuh, Bu? sendi inklinasi. Nomor 8 pegangan. Pegangan apa Nasi. kamu tuh? Ya. Jangan. Ya pegangan aja. Nomor 7 tuh penjepit ini ya preparat ya. Nomor 8 pegangan ya. Nomor 9 Ya. Bu, Ya. nomor pengarah 3 Bu, halus. nomor 3 Bu. Nomor 3 diafragma. Nomor 9 nomor 8 pegangan. Nomor 9 sekrup pengarah halus. Terus Nomor Apa nomor 10 sekrup pengarah Nomor halus. 9 itu adalah pegangan halus atau disebutnya mikro ya. Apa 8 Bu? Nomor 8 pegangan. Nomor 10 makrometer atau skru pengarah Pengarah kasar. kasar. Nomor 1 yang pasti adalah lensa okuler. Lensa okuler.
Ya. Nomor 2. Nomor 2 apa tadi? Nomor Adalah 2 okuler. lensa objektif. Aduh lupa no. Ya, ingat pada mikroskop ada 2 lensa ya, okuler dan objektif. Objektif. Ya, saya harus ngapalin. Jadi ini bagian-bagiannya ya. Nanti saya bakal share lagi di grup ya, biar ada materi. Oke, ibu akan masuk ke kode kuisis. Aduh. Yeay, kode kuisis. Kuisisnya ada 10. Ampun. Ampun. Ya. Ampun. Bu, apa tengah tuh, Bu? Dari tengah tadi tuh. Di tengah tadi. Warna merah, hitam sama kuning. Pilih. Di lebih si gambar. Siapa? Dina belum ya, Dina ya? Udah Ada misteri, Jo. Hah? Ada misteri, Jo. Bagus, Apa? bagus. Ada misteri kan nih. Bagus Lepi. Dina yang belum sini. Oh, ayo Tirta. Sama Bagus Krisna. Sama Bagus Krisna. Oke, silakan selamat mengerjakan. Ampun Bang Jago. Jangan pingsan ya. 3, 2, 1. Ada Bang Jago. Apa nih? Bu Eka membeli roti tawar di sebuah toko swalayan. Roti tersebut disimpan di dalam lemari. Masih udah bacain. Bu Eka hendak mengambil roti tersebut, namun telah diamati dengan cermat terdapat benang hitam pada roti tersebut. Ternyata roti tersebut sudah melewati batas tanggal kadaluarsa. Wih, hati-hati ini. Keesokan harinya Bu Eka pergi ke sana sambil membawa roti yang kadaluarsa tersebut. Belajar membaca. Ayo panjang nih mengamati noda hitam yang terdapat pada roti tersebut. Bu Eka akan mengambil gambar. Teman-teman, bacanya di dalam hati. Duluan. Teman-teman, bacanya di dalam hati. Dalam apa? Klorofil pada ini tuh ada. Banyak enak. Dan itu Ngawur yang bagus ya. Ayo. pencet. Sri Kandinya mana ini ya? Pinset tuh apa? Salah. String tuh. Disinilah kalian terbukti siapa yang suka membaca. Klorofil. Klorofil untuk menyerap unsur hara. Jalan untuk produksi makan. Aku tuh disalahin kok. Anjir. Apa nih fungsi klorofil pada tanaman itu? Sumber PTS lingkungan 6 kamret 6 macam pegan cara dan bersifat berputus makanan ditemukan gerak semua organik yang telah diuraikan dari simbiosis bingung aku nih membuat makanan melalui fotosintesis saprofit berarti saprofit dah simbiosis ya aku baru Ayo, satu doang yang bisa. cap cip Win. sulit kan Bagus Sedika sama Dede nih sama ya. Jangan-jangan kerjasama di Balai Banjar nih ya. nih apa nama lensa yang berada di bawah Nah, Bagus Sedika sama Dede sama, salahnya sama.
ya yang tadi ya? Dan siapa ya? Lensa tadi kan sudah ada 2. Lensa apa itu? Objektif sama proyektor. Objektif sama proyektor. Ya, lensa apa tadi? Oh, Udah finish, tinggal kill. Aduh, Lepi. Nyawamu sayang sekali, Lep. Lalu ngecit di sini. Aku ngetit soalnya. Anjir, ngecit lu. Aku ngetit pakai otak aku. 73/75. Wih, Oke. Gak boleh ngecit. Ya, wih apa tuh biru binding? ya ada Sulika dan ada Ica. Ya. Bagus Sulika nomor 2. Ye, hore. FBI namanya FBI ya. Tuh. Kayak film ini aja. Ya. Apa Oke. satu? Patno. Ya. Kita masuk sini ya. Oke. Sebelum Ibu tutup, Ibu minta komen kalian. Ibu mulai dari Gus Bayu, bagaimana dengan model soalnya? Gus Bayu, pingsan. Gus, Ini Gus Bayu, bengong. bang ngelek dia. Seketika diam-diam. Ayo, gimana kamu komen kamu terhadap soal tadi gimana? Wih, gampang sekali Bu, tidak ada soal yang lebih gampang lagi. Bisa aja gitu. Susah itu, Bu. Susah. Susah. Panjang-panjang soalnya. Nah, panjang. Terus Buktinya bagaimana salah 5. dengan saya minta Gus Lepi? Sangat sulit. Sulitnya di mana? Kesulitan tuh banyak. Karena soalnya kayak soal cerita. Ya. Ya, soal cerita tuh bikin Nah, sulit. soal cerita. Jadi terima kasih kalau sudah ini ya. Jadi saya juga berharap kalau selalu tetap rajin ya. Karena kenapa Gading? Ya. Ya, Wah, karena penting. kalian untuk PTS sudah dekat, mau nggak mau kita bulan depan sudah mulai ngulang dari materi ya. Jadi dari materi IPA, karena IPA kalian materinya nanti sampai bab 3. Sedangkan untuk matematika entah sampai di himpunan ataukah sampai di aljabar, kita tunggu aja. Jadi kita tinggal latihan-latihan soal. Untuk besok materinya matematika ya. Jadi matematikanya kita masuk ke himpunan bagian dan bagaimana cara penjumlahan dan pengurangannya. Ya. Jadi jamnya masih sama, besok jam 2 ya. Terima kasih ya. Jadi selalu tetap rajin belajar ya. Ingat rajin berdoa dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Selamat malam, sampai jumpa besok. Bye.